Kita persiapan ya untuk menyambut kedatangan Mas Anies Rashid Baswedan. Ya. Di mana Nah, itu kan udah jelas ya. Prof, sekarang Prof melihat bagaimana? Ini kalau kita lihat kan panggungnya ini gede banget nih, Prof. ya. Artinya Jawa Tengah kita serius loh. Oh iya, direncanakan ini akan 10.000 orang akan hadir. Wow. Ya. 10.000 orang ya. 10.000 orang. Dan insya Allah para pengusung dari 3 partai, yaitu dari Nasdem, dari PKS, dan dari Demokrat juga hadir. Oh, dari partai datang ya, Prof ya? Ya. Perwakilan ya setidaknya. Perwakilan ini akan hadir, dan kita di lapangan ini persiapan bagaimana agar acara ini bisa sukses. Prof, sebagai pengamat, sebagai pakar ya, Prof melihat ini kan menarik sekali. Selama ini kan Jawa Tengah, khususnya kota ini Semarang, jantungnya Jawa Tengah, dianggap bukan basis masanya Pak Anies, Prof. Tapi kita bisa bikin panggung segede gini, Prof, yang pasti puluhan ribu yang datang nih, Prof, panggungnya nih. Dan ini nggak kaleng-kaleng nih. Ya. Gitu, Prof. Artinya sebenarnya bisa dibilangkah bahwa Pak Anies sudah bisa diterima di Jawa Tengah, Prof? Oh iya. Contoh saja, ketika memang kita di pesantrennya Gus Wafi yang ada di Sragen, itu Gus Wafi itu bisa mendatangkan 56 pimpinan pondok pesantren. Ya kan? Itu contoh di Sragen. Belum juga kita di beberapa universitas yang ada di Jawa Tengah, ya, sosialisasi terhadap BEM-BEM mahasiswa. Ya, juga memang ya masa-masa mendukung Anies. Artinya mahasiswa sebagai generasi muda yang menginginkan suatu perubahan. Gus Wafi udah akan datang besok, Prof ya? Insya Allah datang. Wow. Insya Allah beliau datang. Ya, dan seluruh keluarga dari Mbah Maimun itu di Jawa Tengah itu semua adalah pendukung Mas Anies Rashid Baswedan. Mbah Maimun itu siapa, Prof? Mbah Maimun itu adalah tokoh Jawa Tengah, kiai yang boleh dibilang sangat karismatik. Pengikutnya banyak pasti. Pengikutnya sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Menjadi panutan di Jawa Tengah, Prof ya. Panutan. Karena pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah ini pada umumnya adalah santri-santri beliau yang kemudian mendirikan pondok-pondok pesantren. Jadi, artinya bisa dibilang keluarganya Mbah Maimun tampaknya mendukung Pak Anies nih, Prof. Sangat mendukung. Waduh, Prof yakin ya, Prof ya? Yakin. Waduh, ini kabar berita teman-teman bahwa keluarganya Mbah Maimun Jawa Tengah mendukung Pak Anies. Iya, betul. Mulai dari Gus Nadis, Gus Yasin, ya kan? Kemudian Gus Wafi dan semuanya, dan murid-muridnya, santri-santrinya, pondok-pondok pesantrennya. Itu baru santri, Prof ya? Ya. Belum yang lainnya, milenials. Nah, hari ini di Jakarta ada kegiatan milenials juga untuk Anies. Nah, sepertinya Jawa Tengah juga nggak akan lama lagi menyusul, milenials akan mendukung Pak Anies gitu ya, Prof. Milenial di Jawa Tengah ini, kami sudah keliling dengan beberapa universitas, baik negeri maupun universitas swasta, yang ketika hadir itu memang ribuan mahasiswa yang dikerahkan oleh BEM. Kuncinya cuma satu, menginginkan Indonesia lebih baik, menginginkan Indonesia lebih sejahtera, menginginkan Indonesia ini pemimpinnya lebih memihak kepada rakyat. Di mana memang harus ada perubahan-perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Intinya itu. Jadi artinya kalau memang besok insya Allah ya kita membuat acara yang besar ini ya akan dihadiri oleh tadi itu dan kita 10.000 orang. 10.000 orang kira-kira, Prof ya? Ya. Prof, ini dengar-dengar ada upaya penggembosan nggak sih untuk acara kita besok sebelumnya? Malum lah, kan pasti banyak yang nggak suka dong Pak Anies merangsek ke Jawa Tengah itu. Kalau dalam situasi politik, walaupun hari ini boleh dikatakan besok itu bukan kampanye, tetapi istilah kita bukan penggembosan lah, ya kan? Ada yang iseng ya, Prof ya? Pasti saja, ya namanya juga memang tahun-tahun politik, ya kan? Itu pasti saja. Tetapi itu bukan berarti memang kita mundur. Marilah kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia ini, ya kan, saling menghargai lah. Itulah yang disebut dengan toleransi. Betul, Prof. Iya kan? Gitu. Mendengung-dengungkan toleransi, tetapi prakteknya di lapangan harus dilaksanakan. Jadi ini clue teman-teman, Prof nggak mau nyebut bahwa ada ada penggembosan. Berarti sebenarnya jangan-jangan sebenarnya ada penggembosan. Ya, tetapi saya tidak menyebut penggembosan. Teman-teman silahkan diartikan sendiri. Diartikan penggembosan ya silakan. Tapi saya sendiri menganggap tidak, ini bukan penggembosan. Iya. Tetapi biasalah, tonton politik. Tonton politik ya. Dan ini sekali lagi teman-teman, ini adalah Jawa Tengah, ini adalah Semarang, which is the heart of
Jawa Tengah, dan Jawa Tengah itu katanya selama ini adalah basisnya dari yang sebelah sana ya, partainya maupun capresnya yang sebelah sana. Tapi hari besok kita lihat apakah Jawa Tengah ini akan kita bisa taklukkan, gitu kan Prof? Ya, dan bukan hanya memang di pusat kota Semarang, ya, di beberapa daerah-daerah Jawa Tengah, ya contoh saja misalnya Purworejo. Itu kan barisan-barisan dari GPK sendiri sudah mendeklarasikan di sana. GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah. Gerakan Pemuda Ka'bah, ya kan? Itu juga Jawa Tengah. Memang sih dia menolak kebijakan dari induknya, ya kan, yang di pusat. Saya kira ya alam demokrasi ini sah-sah aja. Oke, Prof. Thank you, Prof. Oke, thank you. Oke, teman-teman, kita lihat lagi panggungnya yang gede ini. Ini tadi mungkin gambar kurang bagus, sekarang gue kasih gambar yang lebih bagus ya. Nah, ini lapangannya gede, sampai truk ya, untuk bawa apa nih, sound system yang digantung-gantung gitu loh, kayak konser-konser dangdut gitu loh teman-teman. Gede banget nih pasti. Dan besok itu Pak Anies ada di situ. Dan ini menariknya, ini bukan di Tasikmalaya, ini bukan di Cianjur, ini bukan di Ciamis, ini bukan di Jawa Barat, which is selama ini dianggap basisnya Pak Anies. Tapi ini di Jawa Tengah, which is di pusatnya Jawa Tengah, malah di Semarang tersebut. Tapi besok kita akan lihat apakah kehadiran Pak Anies